Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firman CS, NIM 220020301017. Saya akan menjelaskan mengenai uji asas klasik dengan prasyarat puas mata kuliah statistik. Saya dari program studi pendidikan teknologi kejuruan, program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Baik, langsung saja ke materi. Dengan kriteria pengujian uji validitas, setiap item pertanyaan memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Kita lihat ada beberapa, ada M1, M2, M3, M4, M5, W1, W2, W3, W4, W5, dan K1, K2, K3, K4, dan K5. Nah, dengan kriteria nilai signifikansi di atas dari 0,05, kita lihat hasil akhirnya. Nah, jadi dengan analisis data berdasarkan output uji validitas item M1 diperoleh 0,02 atau lebih kecil dari 0,05, artinya butir angket M1 tidak valid. Yang kedua, berdasarkan output uji validitas M2 diperoleh 0,03 atau lebih kecil dari 0,05, artinya butir angket M2 tidak valid. Kemudian item M3 diperoleh nilai 0,08 atau lebih kecil dari 0,05, artinya butir angket M3 tidak valid. Selanjutnya, validitas item M4 diperoleh nilai 0,327 atau lebih besar dari 0,05, artinya butir angket M4 valid. Kemudian M5 diperoleh nilai 0,537. Lebih besar dari 0,05, artinya butir angket M5 valid. Selanjutnya W1 diperoleh nilai 0,184 atau lebih besar dari 0,05, artinya butir angket W1 valid. Selanjutnya W2 diperoleh nilai W2 diperoleh nilai 0,04 atau lebih kecil dari 0,05, artinya butir angket W3 valid. Selanjutnya, W4 diperoleh nilai 0,638 atau lebih besar dari 0,05, artinya butir angket W4 valid. Selanjutnya, W5 diperoleh nilai 0,006 atau lebih kecil dari 0,5, artinya butir angket W5 tidak valid. Selanjutnya, K1 diperoleh nilai 0,814 atau lebih besar dari 0,05, artinya eh, butir angket K1 valid. Selanjutnya K2 diperoleh nilai 0,005 atau lebih kecil dari 0,05, artinya butir angket tidak valid. K3 nilai 0,001 lebih kecil dari 0,5, artinya angket K3 tidak valid. Kemudian K4 diperoleh nilai 0,04 lebih kecil dari 0,05, artinya butir angket keempat tidak valid. Selanjutnya K5 diperoleh nilai 0,001 atau lebih kecil dari 0,05, artinya butir angket K5 tidak valid. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya butir angket yang valid yakni M4, M5, W1, W3, W4, dan K1. Sedangkan M1, M2, M3, W2, W5, K2, K3, K4, dan K5 tidak valid. Baik, lanjut ke kriteria pengujian uji validitas dinyatakan reliable. Kita lihat. Nah, dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,50. Dengan analisis data, output reliabilitas diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,432 atau data dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,50. Selanjutnya, uji asumsi klasik dengan uji normalitas P-plot.
Uji asumsi klasik digunakan sebagai syarat data yang diperoleh layak untuk dilanjutkan menggunakan analisis regresi sederhana ataupun analisis regresi berganda. Adapun uji asumsi klasik yang perlu dilakukan dalam menguji data penelitian dengan judul analisis gaya belajar dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar siswa. Terdiri dari yang pertama uji normalitas. Uji normalitas atau p-plot and normal p-plot of regressive standardization residual dependent variable hasil belajar. Nah, sebaran data menyebar harus mengikuti garis diagonal. Nah, kemudian dilihat tidak dapat mengikuti garis diagonal, maka kesimpulan data tidak terdistribusi normal. Kemudian uji normalitas. Nah, kriteria pengujian jika nilai asim signifikan 2 Thailand lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi normal. Nah, seperti yang kita lihat, nilai yang diperoleh sebesar 0,02 atau lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi normal karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Kemudian yang ketiga, uji homogenitas. Nah, uji homogenitas dengan kriteria jika nilai signifikan pada based on treatment lebih dari 0,05, maka kedua kelompok dinyatakan homogen. Begitupun sebaliknya jika lebih kecil dari nilai 0,05, maka data dinyatakan tidak homogen. Nah, kemudian analisis datanya, nilai signifikan pada based on treatment mean diperoleh sebesar 0,005 atau kurang dari 0,5, maka kedua kelompok dinyatakan tidak homogen. Selanjutnya pengujian uji linearitas. Kriteria uji linearitas jika nilai signifikan deviasi from linearity lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara kedua variabel. Nah, analisis datanya, nilai signifikan deviasi from linearity diperoleh sebesar 0,638 atau lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan terdapat hubungan yang linear antara kedua variabel. Yang kelima, uji multikolinearitas. Kriteria uji multikolinearitas adalah jika nilai toleransi lebih besar 0,10 dan FIF lebih kecil dari 10,0, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dengan analisis data, variabel independen memiliki nilai toleransi lebih dari 0,1 atau sebesar 0,815, maka berkesimpulan asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas dengan kriteria pengujian. Yang pertama, titik-titik tersebar di antara angka 0. Yang kedua, tidak berkumpul hanya pada satu titik tertentu. Yang ketiga, tidak membentuk pola tertentu atau tidak berbentuk grafik. Nah, kemudian analisis datanya berdasarkan output uji heteroskedastisitas berdasarkan kriteria pengujian, yaitu titik-titik tersebar di antara angka 0, kemudian tidak berkumpul pada satu titik dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga disimpulkan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang ketujuh, uji heteroskedastisitas Glaser dengan kriteria pengujian nilai signifikan lebih
lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dengan analisis data yang pertama, variabel gaya belajar memiliki nilai signifikansi sebesar 0,147 atau lebih besar dari 0,05. Yang kedua, variabel lingkungan belajar memiliki nilai signifikansi sebesar 0,654 atau lebih besar dari 0,05. Dengan kesimpulan, variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Baik, dapat ditarik kesimpulan pada uji asumsi klasik berdasarkan uji asumsi klasik yang telah saya lakukan menggunakan SPSS versi 25.0, diperoleh keputusan uji asumsi normalitas data tidak berdistribusi normal karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,02 atau lebih kecil dari 0,05. Kemudian uji asumsi homogenitas diperoleh keputusan data tidak bersifat homogen karena nilai signifikansi sebesar 0,005 atau lebih kecil dari 0,05. Untuk uji linearitas, variabel penelitian bersifat linear dengan perolehan nilai signifikansi sebesar 0,638. Selanjutnya, uji asumsi multikolinearitas diperoleh nilai signifikansi gaya belajar dan lingkungan belajar sebesar tolerance 0,815 dan FIF 1,2, maka data lulus uji multikolinearitas serta data lolos pengujian heteroskedastisitas karena nilai signifikansi gaya belajar sebesar 0,147 dan lingkungan belajar sebesar 0,654 atau lebih besar dari taraf signifikansi. Namun, karena terdapat dua pengujian asumsi klasik yang tidak terpenuhi atau tidak lolos pengujian, maka data perlu diperbaiki sebelum melakukan uji analisis regresi sederhana dan berganda agar analisis yang diperoleh lebih akurat dan terpercaya. Baik, itu dari saya. Eh, Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.